Halo guys, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih mampir ke channel ini bersama gue Kobo Kanero. Ya kan, gak mungkin kalau pakai voice changer juga gak sebagus itu suaranya. Oke, jadi sini lagi ada rame membahas-bahas Kobo gitu ya. Dan yang pertama yang gue lakukan adalah mematikan dulu voice changer ini, karena suaranya gak bagus sama sekali. Oke, gue gunakan suara gue sekarang. Ini gue matikan aja. Oke ya, jadi gue langsung aja ke inti celana dalam yang ingin gue sampaikan ke lu pada gitu kan. Sama seperti video yang gue ingin bahas kali ini, gue mau bahas tentang cikal bakal doxing yang kayak gini kan. Ini juga kenapa lagi ada bapak ngaku Kobo gitu kan. Ya nggak apa lah ya, bapak ngaku Kobo ini jauh lebih baik daripada mereka yang ngedoxing tentang seputar si Kobo ini kan. Jadi pertama gue ceritakan pelan-pelan dulu ya. Gue sebenarnya taunya udah lama kalau nggak salah bulan Juni atau Mei gitu, kalau nggak salah Juni ya. Gue lupa tanggal berapa, sekitar tanggal pertengahan Juni itu ada yang sebenarnya ngedoxing kalau misalnya perempuan inisial S ya. Sebenarnya mungkin kalian udah pada lihat berseliwiran ya kan video fotonya gitu kan, yang dicurigai Kobo gitu. Nah, pada waktu itu ya kan, gue tuh ya mengindahkan aja gitu kan, karena emang doxing kayak gini tuh udah biasa gitu di komunitas VTuber. Jadi gue ngerasa udah biasa aja gitu. Tapi bedanya adalah pada waktu itu ya kan. Nah, by the way gue ceritakan dari awal dulu. Doxingnya itu kalau nggak salah pada bulan Juni di forum China, katanya di forum China. Ya memang itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, jadi bukan doxing orang Indo ya kayaknya ya, bukan doxing orang Indo. Lalu dia tuh secara anonim mengasih tahu gitu kan kepada mungkin yang ngefans sama Kobo atau gimana, subscribernya whatever gitu kan. Dan ternyata beneran dicek kan. Dan juga yang pendoxing ini juga ngedoxing kayak keluarganya, alamatnya, dan ini menjijikan sekali sampai segitunya gitu kan. Gue nggak tahu ini doxing ini hacker orang dalam, orang sakit hati atau apa. Yang bisa gue sampaikan adalah sebenarnya ini sudah ada dari lama. Cuma pada waktu itu gue santai aja gitu kan. Alah, paling cuman sekedar angin lewat, dan emang beneran angin lewat pada waktu itu kan. By the way, gue di sini tuh nggak ada sumber sama sekali ya, karena udah 2 bulan berlalu dan gue nggak peduli pada waktu itu. Cuman gue ya lihat-lihat aja, ya baca-baca aja ya kan. Lalu beberapa jam belakangan ini gue baca beberapa postingan yang membahas tentang Kobo, dan banyak beberapa orang yang punya cerita yang mirip dengan gue gitu. Kalau memang misalnya doxing tentang ini VTuber sudah terjadi beberapa bulan sebelumnya, tapi pada waktu itu nggak sedi-up seperti sekarang. Bedanya sekarang tuh di-up banget gitu kan, dibahas banget, di-share sama banyak orang gitu kan, yang berakhir kayak gini ya kan. Gue sendiri pun nggak melihat ada klarifikasi resmi bahkan dari orang yang dirumorkan, Kobo sendiri maupun manajemen. Gue inginnya ini hanya angin berlalu aja, sama seperti VTuber lainnya yang emang sempat kena doxing ataupun ke reveal dan yang lain-lain gitu. Bedanya adalah kasus yang Kobo ini kalau kita bandingkan dengan kasusnya si Kureji Oldie yang si zombie ini sebenarnya berbeda ya. Mungkin gua bahas aja di video berikutnya aja. Cuman yang ingin gua sampaikan sekarang di sini adalah ini sepertinya VTuber sekarang kurang aman lagi gitu kan. Karena talent sendiri pun ternyata bisa juga didoxing gitu. Bahkan bukan dari sumber dalam negeri gitu, ternyata yang doxing bisa luar negeri gitu kan. Yang kita ketahui sendiri, Hololive itu kan sebenarnya induk perusahaannya bukan di Indonesia gitu. Jadi gua yakin ya kan, perusahaan sebesar ini pasti punya musuh gitu. Antara suka atau tidak suka alasannya apa, tapi namanya perusahaan besar, industri. Dalam industri itu semua orang itu adalah musuh meskipun yang kau anggap kawan sendiri. Dan untuk bapak-bapak yang ngaku Kobo, emang ada percaya dengan Anda gitu? Orang lebih percaya gue pakai voice changer ini ya kan, daripada Anda bapak-bapak gitu loh. Gue pakai ini ya kan, jadi Zeta nih misalnya gue nih. Misalnya gue jadi Zeta ya kan, kayak gitu ya kan. Mari kita coba kalau gue jadi Zeta kayak gimana gitu. Halo guys, aku Zeta. Tuh kan jelek banget kan hasilnya. Kalau pikir dengan menggunakan voice changer ini gue bisa menjadi Zeta sesungguhnya? Enggak lah.
Kalau misalnya jadi Kafka mungkin karena gue Kalau- suka Onechan. Halo anakku, Halo anakku, mau enak-enak sama tante nggak? mau enak-enak sama tante nggak? This is better. Ini sih better. Jadi kalau misalnya gitu mah kenapa nggak sekali juga yang ngaku kobo gitu kan, supaya masalah ini semakin lucu aja gitu. Sebenarnya kalau kemarin tuh gue sempat juga bikin video Pak C jadi kobo ya kan, itu jelas hoak ya kan, nggak mungkin ada yang percaya gitu. Tapi kalau misalnya ada foto perempuan ya kan yang disandingkan dengan VTuber, ya orang mulai percaya gitu. Tapi kalau misalnya ada foto bapak-bapak disandingkan kalau dia ngaku VTuber cewek bersuara imut dan juga bertingkah seperti pacar kalian, tentu saja orang akan menganggap itu cuman satir aja buat lucu-lucuan. Oke, gue kembali lagi, gue rangkum dulu. Jadi ini gue klarifikasi lagi ya kan. Informasi yang gue dapat ini gue nggak bisa sampaikan sumbernya karena cuman baca-baca komentar aja waktu dulu ya kan. Itu juga kayaknya di grup Facebook luar negeri VTuber gitu. Dan katanya juga ada sampai nyamperin ke alamatnya. Itu juga pembahasannya dari 2 bulan lalu. Bedanya adalah pada waktu itu ya forum-forumnya bukan forum Indo yang rame, forum luar. Nah bedanya sekarang itu yang rame itu forum Indo. Mungkin di sini yang punya informasi lebih jelas ya bisa berbagi aja ya kan. Soalnya di sini gua nggak bisa menyampaikan sumber dalam bentuk apapun, cuman angin lewat aja yang gua baca. Tapi sebagai gantinya gue coba baca-baca lagi komentar-komentar, sama seperti baca-baca komentar kayak gini, beberapa postingan yang ngebahas tentang doxingan ini. Dan ada dari beberapa itu yang memang mirip dengan apa yang sudah gue alamin juga. Kalau misalnya ini udah dari lama tapi emang baru ramainya sekarang. Jadi apa yang bisa gue sampaikan ya ini susah ya. Kalau misalnya emang yang ngedoxing itu luar negeri, berarti pusatnya yang harus lebih dikawal lagi gitu keamanannya. Ini kan berarti bukan masalah apa ya, bukan masalah dalam negeri ya kan. Lagian juga jaminan privasi talent itu kan yang ngejamin itu kan perusahaan. Kalau misalnya sampai kecolongan gini kan sebenarnya perusahaan juga harus tanggung jawab gitu kan. Gua nggak nyalakan Hololive di sini ya, cuman sebagai induk perusahaan yang menjamin privasi, mungkin bisa punya apa namanya ahli IT yang lebih jago lagi, bisa pekerjakan gue contohnya cuak ya kan, bisa pekerjakan gue contohnya cuak. Capek cowok gue jadi ngomong-ngomong terus depan laptop latihan foto bapak-bapak pakai wig gelombang air gitu ya kan. I'm CRY, see you next time guys. Halo sayang. Kamu mau nggak jadi sayang aku? Kalau mau, kita ciuman bibir sekarang. Kamu ngapain ganggu anak aku? Anak aku yang rasain. Kamu pergi dasar jauling. Cuaks. Udah lah, capek gue nge-HD-nya. See you next time guys.